Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan buat kita di hari ini yang tertulis di 1 Petrus 2 ayat 16. Begini bunyinya, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa yang berada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Mereka adalah orang-orang yang merdeka. Artinya tidak ada ikatan yang membuat mereka harus terperangkap, tetapi mereka memiliki kemerdekaannya di dalam hidupnya untuk bertindak lebih baik lagi. Artinya kemerdekaan yang kita miliki di dalam Kristus bukan menjadi kita bisa bertindak sesuka hati, tetapi kemerdekaan di dalam kita adalah untuk mampu berkata tidak kepada dosa. Sebab jika seseorang menyalahgunakan kemerdekaannya dengan sebebas-bebasnya, ternyata itu bukan menjadi kemerdekaan yang sejati. Malahan itu akan bersifat anarkis dalam kehidupan seseorang. Tetapi ketika kita mempergunakan kemerdekaan kita dengan sungguh-sungguh baik dan benar, maka kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Penekanan yang disampaikan oleh Petrus dalam mempergunakan kemerdekaan itu adalah, ia berkata, hiduplah sebagai hamba Allah. Mengapa demikian? Karena ada keteraturan dalam hidup mereka. Ada suatu hal yang mengikat dalam diri mereka. Dan itulah yang membuat mereka memiliki batasan, dan ternyata batasan itulah yang menjadi bentuk dari kemerdekaan seseorang itu. Kita memiliki batasan dalam kehidupan ini. Jika ada seekor ikan berada di dalam air, maka kebebasannya dan kemerdekaannya adalah ketika ia berada di dalam air. Tetapi ketika ia meloncat dari air itu, maka ia tidak menjadi yang merdeka, melainkan ia akan mati. Kemerdekaan kita itu ternyata berada di dalam anugerah. Orang yang menyalahgunakan anugerah atau menyalahpahami anugerah, maka ia akan bertindak sesuka hatinya, terus berdosa, kembali berdosa, melakukan yang jahat dan melakukan yang lainnya. Tetapi orang-orang yang hidup dalam tuntunan anugerah itu, ia akan mempergunakan waktu itu dengan lebih baik lagi, dan ia akan mampu mempertanggungjawabkan segala kehidupan yang ia sedang jalani. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, karena ini adalah firman yang disampaikan Petrus kepada jemaat yang berada di perantauan, kita harus berhati-hati dengan situasi ini. Karena kita sudah berada di perantauan sama seperti seorang anak yang lepas dari orang tuanya, maka kemungkinan besar mereka bisa menyalahgunakan kebebasannya itu. Yang dulunya dia tidak pernah keluar malam, tetapi karena ia sudah berada di perantauan, ia bisa sesuka hatinya pergi keluar malam bersama dengan temannya. Tetapi barang siapa yang mampu membatasi dirinya dengan apa yang telah ia miliki, dan ia terus memelihara itu, kebebasannya dan kemerdekaannya adalah pada apa yang ia miliki itu, bukan pada apa yang ia ingin ciptakan dengan sesuka hatinya. Dan lihatlah, sukacita yang terbesar dalam hidup ini adalah ketika kita memiliki keteraturan itu seperti yang telah difirmankan oleh Tuhan. Jangan lari dari apa yang Tuhan tetapkan dari diri saudara, tetapi genapilah sebagaimana firman Tuhan telah berkata kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu, terpuji nama-Mu Bapa. Karena Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau mengingatkan kami lewat hamba-Mu Petrus, supaya kami tidak menyalahgunakan kemerdekaan kami,
Tetapi sebagai orang yang telah merdeka, kami mempergunakan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban yang utuh bahwa kami sungguh-sungguh hidup dalam tuntunan anugerah Tuhan. Kiranya Engkau memampukan kami untuk menjalani hidup kami ini, sehingga waktu yang singkat ini dapat kami pergunakan sebaik mungkin. Ampunkan dosa kami Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.